Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Wendy Walters. Juara pingpong Tosi. Bersama King Pingpong. Lo deg-degan gak sih Wen kemarin itu? Deg-degan banget lah. Kan Cing yang menenangkan. Gue juga lagi deg-degan. Dua-duanya deg-degan, tensinya naik. Iya. Iya, tensi naik. Lo awal kemarin dihubungin itu mainnya memang langsung diminta pingpong atau gimana? Enggak, awalnya tuh diminta berenang. Emang lo renang? Berenang iya. Karena aku skydiving kan. Skydiving bukan maksudnya diving. Diving. Jadi kayak sebenarnya disuruhnya berenang. Cuman karena jadwalnya bentrok, terus habis itu ditanya, ya udah mau coba pingpong nggak gitu. Awalnya udah nggak mau tuh karena kan kayak nggak bisa kan. Maksudnya pernah pas ekskul doang. Ekskul kan memang cuma isi buat kegiatan sekolah gitu. Iya. Tapi habis itu manajer aku bilang nggak apa-apa. Ntar barengannya sama Cing Abdel gitu. Terus kayak gitu. Tapi lo tahu gue nggak sebenarnya? Tahu. Oh. Cing Abdel mana kata begitu? Iya. Tahu, cuman dulu nggak nontonin. Iya. Tapi tahu lah senior. Tua maksudnya. Enggak ya, aku ngomong kayak gitu ya. Yeah. Terus kayak gitu, ya udah habis itu udah tuh pas dikasih taunya partnernya sama Cing Abdel, terus kayak ya udah deh, cobain gitu. Yeah. Latihan tuh terus lo. Latihan lah langsung. Beli meja lo. Enggak sih, itu aku pinjam sama teman aku. Oh, gue kira karena kebetulan kayak sama teman aku tetanggaan kan dekat, dia punya meja pingpong. Terus gue bilang kayak, gue bawa pulang dulu dong mau latihan soalnya daripada malu-maluin. Orang ini minjem mejanya dipinjam. Iya. Iya, akhirnya ya udah jadi latihan di rumah. Iya. Lo sering nggak sih dalam suasana kompetisi kayak gitu? Enggak sih sejujurnya. Itu pengalaman pertama ditonton kompetisi ditonton. Kalau untuk kompetisi ya, kalau untuk kompetisi kejuaraan iya. Karena kalau dulu tuh biasanya kalau misalnya untuk yang acara gede gitu biasa mungkin isi acara. Kalau isi acara kan beda sama kompetisi kan. Kalau kompetisi tuh bener-bener mungkin karena harus ada juara satunya gitu, jadi mentalnya tuh beda banget. Makanya kemarin tuh lumayan deg-degan sih. Tapi dulu sebenarnya pernah juga kemarin basket ya. Tapi itu pun kayak buat happy-happyan kan. Jadinya nggak berasa tegang banget. Ini kemarin yang benar-benar aku berasa kompetisi menegangkan sekali sih. Tegang ya? Maksudnya mau gerak apa juga kayaknya kita diperhatiin orang gitu. Aduh, tegang banget Cing. Itu aku benar-benar keringat dingin. Iya. Terus aku juga kayak terpressure gitu loh. Karena kan partnerannya sama Cing ya. Hah? Sumpah Cing, semua orang kalau misalnya tahu nih, ditanyain kan partnernya sama siapa? Cing Abdel. Semua pada ngomongnya, udah pasti menang. Pada ngomong kayak gitu, jadi kan di otakku, ini kalau misalnya kalah, berarti gara-gara gue. Pasti semuanya, berarti udah fix gue bakal salahin gue. Oke, gue harus serius gitu. Tapi nggak kelihatan tegangnya, lo kelihatan cakep aja. Salting lagi. Dirayu aki-aki masih salting aja. Dan gitu dong Cing. Tapi emang merah sih mukanya ya. Merah. Jarang dirayu aki-aki jarang ya. Jarang dipuji, sorry. Ah, masa jarang dipuji? Enggak, bercanda. Iya. Oh, gini ya kalau syuting sama aki-aki. Iya. Tapi perasaannya gimana setelah kan yang pertandingan pertama ya relatif lebih mudah ya lawannya ya? Iya, kalau bukan relatif lebih mudah sih. Kalau yang pertama itu mungkin karena dua-duanya kita pembawanya santai dan bercanda-bercanda. Jadinya aku kayak ya udah masih asik aja gitu. Terus pas yang kedua, pas yang final, itu nggak tahu kenapa kayak situasinya menegangkan sekali sih. Iya. Pas masuk lapangan aja tuh udah bener-bener langsung kayak diam semuanya, terus mukanya serius. Terus Cing juga mukanya serius. Biasa kan Cing mukanya kan habis tensi. Iya benar sih. Karena aku baru tahu Cing tensi. Sebelumnya tuh aku nggak tahu Cing tensi. Jadi aku kayak ngelihat raut mukanya Cing Abdel tuh kayak serius banget kan. Jadi aku kayak oke dia benar-benar serius. Jadi aku harus serius juga. Jadinya makin tegang gitu. Iya. Tapi kan supporter lo ngaruh nggak sih?
support kan yang di samping tuh pada semangatin. Itu buat lo malah jadi pressure apa? Pressure juga sih. Malah jadi pressure ya? Pressure. Ya? Ocing juga begitu? Iya. Iya kan? Karena takut kecewain. Benar, setuju. Iya, takut kecewain. Zings. Takut kecewain, benar. Iya. Set pertama. Kan kita jauh banget tuh, 21-4 apa 5 gitu. Itu jauh banget sih. Itu makanya setiap aku udah pukul bola pasti setiap bolanya miss, sorry cing gitu terus. Tapi aman kesananya, alhamdulillah juara. Ya, untungnya setelah itu kan sempat break kan, habis itu cingnya juga sempat kayak udah santai aja mainnya, terus kayak yang yang teman-teman sama saudara-saudara yang duduk di kursi sebelah juga pada ngasih tahu insight, jadinya lebih bisa kalem gitu. Iya. Tapi seru ya main-main gitu ya? Seru sih, seru banget. Iya. Lo olahraga apa lagi? Olahraga, gym, naik gunung ya. Naik gunung termasuk olahraga nggak sih? Iya. Ya, naik kemarin, gunung. Lo naik gunung tuh setiap minggu? Setiap minggu. Kemarin itu sebelum yang pertama. Pertandingan pertama. Ya. Itu baru turun gunung, besokannya pingpong. Ini yang kemarin habis pingpong, besoknya naik gunung. Tuh, kan cuma seminggu bedanya. Ya kebetulan sih kemarin itu lagi kebetulan pengen ngejar 2 gunung itu di 1 bulan ini. Tapi sebenarnya aku patokin kalau misalnya bisa, ada waktu juga 1 bulan sekali tuh aku ke 1 gunung kalau lagi ada waktu gitu. Sekarang udah berapa gunung? Total 11. Baru 11 sih. Aku baru banget mulainya, Cing. Mulai kapan? Mulai aktifnya tahun lalu, 2023. Kenapa lo pilih itu? Seru. Kayak perjalanannya seru aja. Kayak kita jalan kaki gitu. Terus kayak nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa. Terus kayak cuma bergabung maksudnya cuma berkomunikasi sama teman-teman grup gitu. Jadi perjalanannya tuh seru aja sih. Terus apalagi kalau udah sampai puncak ngelihat pemandangannya tuh enak aja gitu. Yang paling tinggi gunung apa sih? Yang pernah? Paling tinggi terakhir aku kayaknya apa? Oh, paling tinggi di Indo. Enggak. Yang udah pernah aku naik ya. Kayaknya Rinjani sih. Oh, kalau Rinjani udah? Udah, Rinjani aku udah. Sampai atas juga? Sampai atas, sampai puncak. Anjay. Cing pernah naik gunung nggak? Pernah. Ke Gunung Sahari paling. Itu juga sehari-sehari gitu. Ya zaman muda dulu ke Gunung Gede doang gitu ya. Itu juga nggak sampai puncak kali. Kenapa lo? Maksudnya lo siapa yang meracuni lo jadi untuk naik gunung? Awalnya nggak ada yang meracuni sih. Awalnya memang cuman karena suka naik curug. Pertama kali coba naik curug terus suka. Akhirnya nggak tahu tiba-tiba di otak pengen naik gunung gitu aja. Akhirnya coba naik gunung. Terus aku coba naik gunung yang masih friendly untuk pemula di Papandayan. Itu gunung pertama. Habis itu jadinya nagih. Karena ngeliatin pemandangan itu ternyata seru juga ya. Sama kayak pas perjalanan menuju ke puncaknya itu ternyata seru banget gitu. Dari situ baru langsung kayak jadi ambis gitu kayak oke, pengen coba gunung yang lebih tinggi gitu. Jadinya kayak setiap gunung itu kan view-nya beda-beda ya, Cing. Jadinya kayak pas ngelihat pemandangannya tuh cakep banget. Jadi nagih aja. Siapa yang maksudnya pertama kali lu masuk ke komunitas itu atau cari circle yang suka naik gunungnya? Kalau yang pas awal itu tuh aku masih pakai organizer. Jadi kayak ada orang yang ngebantuin. Jadi kayak ada porternya, ada guide-nya gitu-gitu. Sampai suatu hari aku berkenalan sama Kak Firsa Besari, kalau sing tahu. Nah dari situ aku jadinya beberapa kali juga naik gunungnya sama Kak Firsa gitu. Dia memang kemana-mana tuh. Iya, ini sekarang juga lagi nggak tahu lagi kemana itu. Iya, kalau nggak konser naik gunung, konser iya, naik benar. gunung gitu. Berapa kali sama Firsa berapa kali? Udah berapa kali ya? Sama Kak Firsa kayaknya udah 3 kali deh. Di tahun ini kita juga udah plan bakal naik gunung lagi. Berapa gunung tahun ini yang ininya targetnya? Target aku ya? Sebenarnya target aku sebelum bulan Mei itu 7 gunung. Target aku sendiri. Bulan Mei kan 5 bulan, gunungnya ada 7, berarti sebulan lebih dari sekali. Ya makanya ini kan 1 bulan ini udah 2. Ya, makanya nanti yang bulan depan lihat lagi. Bulan depan apa? Rencana yang paling dekat ke? Rencana paling dekat tuh masih ada beberapa list sih. Ada Kerinci, terus ada Lawu. Cuman masih ngecek, karena kan cuaca lagi kurang bagus ya. Kemarin aja aku pas yang naik gunung itu lagi badai. Jadi kemarin nggak sampai puncak. Yang mana nih? Gunung apa? Gunung Sumbing kemarin.
Nggak sampai puncak? Nggak sampai puncak karena badai, jadi kayak nggak bisa sampai puncak. Terus udah gitu, jadi bulan depan masih harus ngecek dulu, ngecek cuaca, terus ngecek. Ke situ lagi? Nggak ke gunung lain, tapi kan tetap gunung lainnya kita tetap harus cek cuacanya dulu. Oh, iya. Gitu. Memang lo senang olahraga dari kecil? Kalau aku sih memang senang beraktivitas sih. Jadi aktivitas yang apa ya, yang seru-seru aku suka. Soalnya aku drifting juga kan. Ya, kayak beberapa ini juga. Itu dari mana tuh? Mobil. Kalau mobil tuh memang dari dulu sih, kalau dari kecil suka balapan sepeda dulu. Oke. Dari balapan sepeda terus jadi suka sama, terus kenalan sama motor. Terus suka bawa motor, ngebut tuh dulu pas masih kecil. Lo naik motor juga? Naik motor juga. Ngebut balapan nggak kalau itu? Atau? Dulu, kalau sekarang udah enggak. Dulu, sekarang tuh paling Vespaan doang. Sekarang paling cuma Vespaan doang. Riding gitu juga, muter-muter, night ride gitu? Ada sih, kadang kita punya itu kan main cantik. Kalau Cing tahu, yang Kak Poppy Sofia. Ya itu juga gabung di sana. Jadi kadang lo Vespanya Vespa lama? Enggak Vespa Justin Bieber. Iya, Vespa Justin Bieber. Bukan yang Vespa klasik gitu. Gitu. Rutin nggak itu, lo riding gitu? Kalau riding gitu tuh setiap, tergantung di grup sih. Jadi kita punya grup kan. Kadang kalau misalnya memang lagi diajakin, kalau misalnya lagi bisa ya pergi gitu. Seminggu sekali ada acaranya. Dan itu juga nggak selalu motor, kadang sepedaan juga. Beda-beda jadinya. Nah, ngedrift siapa yang... Kalau ngedrift itu memang aku random aja. Karena aku memang suka adrenalin kan. Jadi kayak dulu tuh memang sebenarnya cuma pengen coba jadi penumpang doang. Pengen rasain apa sih rasanya kalau misalnya duduk di kursi penumpang. Terus udah gitu di drifting gitu. Akhirnya aku coba, terus ternyata suka. Akhirnya coach aku, Kak Barais, suruh aku cobain kayak cobain deh bawa gitu. Akhirnya aku coba latihan gitu. Coba latihan, terus tekunin 1 tahun, terus sekarang juga udah jadi masuk ke komunitas mobil. Ada lombanya nggak yang lo ikuti? Ada. Pernah juga ikut? Pernah. Menang nggak? Juara 2. Lo memang juara terus ya? Maksudnya enggak lah. Dalam kehidupan ini? Tidak lah. Tidak, buktinya saya gagal. Iya. Di kompetisi maksudnya, kalau di kompetisi lebih banyak sering juara gitu maksudnya? Mungkin karena aku orangnya ambis kali ya, Cing. Jadi kayak kadang kalau misalnya udah suka satu hal itu, dan kalau misalnya memang udah mau masuk ke kompetisi ya sebisa mungkin sisi ambisnya tuh pasti kayak pengen setidaknya menang gitu. Lo kecil di mana sih? Di Aceh, aku lahirnya di Aceh. Di Aceh, terus udah gitu gedenya di Medan, habis itu baru pindah Jakarta. Di Aceh ngapain di Aceh? Lahir. Iya, numpang lahir doang atau bokap di sana ngapain maksudnya? Aku lahir di sana, terus udah gitu pindah ke Medan kan. Habis itu nyokap bokap udah cerai. Pas udah cerai tuh nyokap balik ke Aceh, terus aku ikut pindah ke Aceh lagi. Terus sekolah sekitar 4 tahun di sana sampai SMP, terus aku pindah Medan lagi sampai SMA, terus kuliah baru Jakarta. Di Jakarta? Kuliah apaan dulu? Dulu komunikasi, tapi nggak lulus. Gitu. Emang dulu ada cita-cita jadi apa? PR bukan? Dulu aku lebih ke cita-citaku dulu apa ya? Apa ya cita-cita nggak ada lagi. Yang penting bisa hidup aja deh. Nah ke Jakarta? Kalau dulu kerja di bank. Aku dulu kerja di bank. Kerja di bank jadi? Iya, jadi dulu kerja di bank. Jadi marketing. Jadi dulu cici aku tuh manajer di satu bank gitu. Terus kayak gitu, mami aku tuh dia sukanya anaknya tuh kerjanya yang kantoran. Karena kayak pakai baju rapi gitu. Terus udah gitu ya udah disuruh, yaudah lu ikut cici aja kerja kantoran gitu. Akhirnya udah ikut cici aku kerja di kantoran. Makanya aku kuliahnya di komunikasi. Gitu. Marketing bank itu ngapain nawarin cari nasabah atau? Cari nasabah prioritas, cari nasabah deposito gitu. Jadi kayak yang masukin dana. Berapa lama tuh lo bisa kerja di gituan? Kayak 2 tahun deh. Betah juga dong berarti? 2 tahun ya. Soalnya kan itu setiap bulan juga ada apa ya? Ada targetnya gitu. Jadi kayak ngejar ngumpulin targetnya gitu. Ada sisi kompetisinya juga di situ. Iya lumayan kan, setiap bulan tuh dia kasih tahu kayak harus dapat segini ya, harus masukin nasabah 5M segini. Jadi kayak kita gimana caranya nyari nasabah buat masuk. Anjir tuh 5M? Ada. Banyak banget ya, pantesan pada lumayan gencar yang nawar-nawarin ya. Iya, karena kan memang kayak misalnya nasabah masukin berapa duitnya ke bank itu kita dapat
bonusnya persenannya berapa gitu. Jadi dari uang yang dimasukin. Ya, bukan dari uang mereka yang dimasukin, tapi bonus dari perusahaan. Dari perusahaannya, gitu. ya sejumlah dari uang. Dari banknya, ya. benar. 2 tahun habis itu? 2 tahun habis itu udah baru kerja jadi di sini, di dunia ini. Apa sini? Ya di dunia ini. Nah, bersentuhan sama dunia ini, gimana tuh? Maksudnya akhirnya ninggalin bank, terus mau di dunia inilah gitu. Apa? Oh itu dari pas sama mantan suami sih. Dari sama pas mantan suami, habis itu baru jadi kenal ke dunia ini gitu. Maksudnya lu, kenal sama mantan lo, baru kenal di dunia ini gitu? Yes, benar. Oh, gitu. Bukan terjun ke dunia ini dulu? Bukan. Jadi dulu tuh memang aku nggak terjun ke dunia ini karena memang fokusnya tuh ya udah di korporat gitu. Karena memang dari dulu keluarga aku juga semuanya yang benar-benar korporat banget kan. Nah terus ngeliat lo begini sekarang gimana keluarga lo? Atau memutuskan untuk berhenti? Awalnya nggak setuju sih, karena yang seperti ku bilang, mamiku kan dia pengennya tuh anaknya yang rapi gitu. Cuman ya akhirnya udah dewasa juga, jadi udah bisa mutusin sendiri. Jadi ya udah. Itu menerima aja. Berapa tahun yang lalu tuh? 2017. 2017 mau ke 2018, udah lumayan lama sih. Lumayan lama juga ya. Nah, ada di dunia ini. Apa yang lo rasakan? Ya begini Cing. Coba Cing lebih senior, apa yang Cing rasakan? Iya. Maksudnya kan dunia ini dunia yang baru, yang orang tuh masuk ke dunia ini punya banyak channel gitu, dibanding dulu ya dunia entertainment tuh. Kalau lo mau masuk TV, paling nggak lo harus karir di radio dulu, atau lo karir nge-MC dulu, terus bisa masuk di dunia TV. Perjalanannya itu udah paten gitu lah. Paten. Gitu, nggak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk ada di TV gitu. Nah sekarang kan dunia ini punya jalan yang masing-masing gitu ya. Banyak ya platformnya sekarang. Banyak platformnya. Ada yang gara-gara semenit viral tiba-tiba jadi ngetop. Nah kalau lo ngerasa ada di dunia ini karena apa? Kalau aku pribadi sekarang ya, sekarang sih aku nggak mikirin ke yang terlalu harus matokin bikin viral atau apapun sih. Sekarang tuh aku lebih ke apa yang aku lakuin di hidup aku bagiin aja. Selama itu positif gitu. Jadi kayak orang-orang yang menilai gitu. Jadi kayak kalau misalnya orang suka ngelihat, kayak sekarang kan aku aktivitasnya mungkin lebih ke naik gunung sama drifting gitu kan. Terus kayak misalnya sekarang orang-orang suka ngelihat aku ngelakuin itu, mereka follow, mereka ngikutin, ya udah gitu. Jadi nggak yang selalu harus ngejar viral atau harus kayak ngejar sesuatu untuk bisa naik terus sih. Karena kalau misalnya ngejar terus capek sih Cing. Betul, ya. Capek kayak nggak bisa. Jadi kayak aku lebih mikirnya kayak udah jadi diri sendiri aja sih. Kalau misalnya orang suka ya syukur, kalau misalnya nggak suka juga kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi kan dalam posisi ini ya, maksudnya gini, kita nih hidup dari konten, harus dia sadari gitu. Benar. Ya. Kita nih hidupnya dari konten. Gue juga termasuk yang hidup dari konten, yang kadang-kadang kita ngerasa itu tekanan buat kita, karena udah ada di posisi ini. Buat orang-orang yang baru beranjak tuh senang bikin konten. Benar. Lo ngerasa ini gak sih, suka bosan gak sih sama hidup? Aduh gila, hidup gue konten banget dah gitu. Tapi justru itu karena itu aku nggak terlalu ngontenin hidup aku. Jadi kayak keseharian aku tuh jarang aku update sih sebenarnya. Jarang banget aku update. Paling kalau misalnya kayak gini lagi podcast, paling cuma BTS lagi podcast gitu. Nggak yang selalu ngontenin hidup gitu, biar tidak terlalu terpatokkan gitu. Jadinya aku kayak memang udah ngomong ke diri sendiri gimana caranya supaya bisa tetap punya dunia aku sendiri, yang dimana dulu aku bukan dari dunia ini aslinya. Karena kalau misalnya aku tetap ngejerin duniawi ini terus capek Cing. Jadinya ya lebih bisa ngatur itunya aja sih sekarang. Capek di mananya nih? Lo ngerasa capek apanya? Capek di apa ya? Capek di semua orang mengomentari gitu. Tapi lo yakin aja bahwa konten yang lo bikin nih, kegiatan-kegiatan positif, olahraga, ngedrift segala macam, itu bakal disenengin sama orang? Atau responnya gimana sekarang? Responnya sekarang sejauh ini positif sih. Aku juga nggak nyangka, maksudnya kayak memang aku pertama share itu juga memang karena aku nganggep kayak ya udah aku cuma mau nge-share doang, karena menurut aku ini menarik untuk dilihat gitu. Terus taunya responnya sangat positif untungnya gitu. Jadinya ya udah. Kayak tadi sampai ngeliatin komenan kalau ada yang head speech, lo ke bawa kepikiran? Sekarang udah enggak. Sekarang udah lebih nerima. Waktu kapan lo? Pas awal-awal Cing. Pas awal-awal kan maksudnya kayak
nggak tahu kan kalau apa sih komenan-komenan begitu tuh bisa nyakitin gitu. Dulu tuh kepikiran banget, bisa sampai depresi gitu, bisa sampai stres sendiri, kemakan juga gitu. Cuman habis itu ya udah batasin diri untuk ya udah nggak usah baca komen aja gitu. Gitu. Maksudnya ada komen apa negatif tentang lo, Ren? Ya ada aja sih Cing yang diomongin. Maksudnya kan kita nggak bisa kontrol omongan orang-orang juga ya. Jadi kayak kadang mereka berasumsinya apa gitu. Terus kayak, tapi akunya juga tidak berniat untuk mengklarifikasi karena menurut aku ya udahlah nggak semua hal harus dibahas juga, nggak semua hal harus diklarifikasi. Jadi kayak ya udah gitu. Lebih ke ya udahlah. Setiap kalau sekarang kalau lihat komen yang agak aneh-aneh gitu, aku lebih kayak ya udahin aja gitu. Tapi umur lo sekarang 26an. Ini menurut lo masalah yang paling bahagia atau pernah bahagia, pernah? Mungkin bahagia sih, ya lebih bahagia sekarang. Kenapa? Ngerasa kenapa? Karena lebih bisa bebas, mungkin lebih bisa maintain diri sendiri, sama lebih bisa fokus untuk lihat ke depan, untuk nge-set goals untuk diri sendiri gitu. Karena kalau dulu kan mungkin aku nggak bisa yang benar-benar ngelihat ke depannya tuh aku harus ngapain ya, mau ngapain ya gitu. Kalau sekarang tuh lebih ada goals dalam hidup gitu. Iya. Itu salah satunya juga yang aku dapetin pas naik gunung dan lain-lain. Karena dulu tuh aku orangnya tertutup banget. Aku dulu kayak takut untuk ngobrol sama orang gitu. Terus sekarang karena naik gunung gitu kayak sering bersosialisasi sama orang, apalagi kayak udah ngumpul sama teman-teman komunitas mobil gitu. Jadinya banyak belajar, banyak lihat orang juga, jadinya kayak ngelihat sesuatu tuh udah lebih luas gitu. Dulu kenapa takut ngomong sama orang tertutup itu? Memang anaknya introvert aja, emang diem aja. Emang orangnya nggak terlalu bisa banyak ngomong. Nggak enakan atau gimana? Nggak enakan juga. Iya, kalau gue lihat yang kemarin kita main ya gitu, lo misalnya lo lagi nggak masuk nih, mukul, kayak maaf ya cuma gitu. Iya kayak gitu. Oh gitu. Emang kayak gitu. Untuk semua hal itu. Semua hal. Makanya kayak kemarin pas ada yang nggak masuk itu, walaupun aku tahu Cing sebenarnya oke aja, tapi aku ada rasa nggak enakan aku tuh tinggi banget gitu. Makanya selalu kayak sorry ya Cing. Enggak, gue nggak sorryin, gue bilang gitu. Wah itu kalau gitu pasti aku makin kayak aduh. Okay. Iya. Tapi aku anaknya memang gampang overthinking. Makanya kayak gimana caranya aku membatasin diri untuk enggak memberikan hal-hal negatif untuk masuk ke hidup aku gitu. Lebih ke gimana caranya untuk membatasi itu sih. Karena kan kita nggak bisa kontrol orang ya. Jadi ya udah diri kita yang bisa kita kontrol gitu. Iya. Tapi bahagialah sekarang ya hidupnya. Lo masih ada target nggak yang tahun kemarin nggak kesampaian di 2023? Ada sih. Menurut aku kalau target tuh pasti setiap tahunnya ada deh. Iya. Yang kemarin di 2023 nih, yang lo udah targetin lah, gue tahun ini pengen melakukan ini tapi nggak kesampaian, ada nggak? Ada. Kayak tahun lalu mungkin lebih ke spend luangin waktu sama keluarga. Terus kayak gitu. Karena sebelumnya kan emang aku jarang kumpul sama keluarga kan. Terus gitu kayak tahun lalu udah, terus kayak gitu tahun ini ya tetap dilakuin, cuman kayak set goal selanjutnya tuh lebih ke apa yang bisa aku lakuin selanjutnya gitu. Keluarga di Jakarta semua? Di Jakarta. Cuma di Jakarta, cuman kemarin tinggalnya lumayan, mami kan sekarang udah tinggal sama mami ya. Maksudnya udah sama mami doang. Habis itu kemarin itu rumahnya lumayan jauh, jadi kayak tahun lalu kemarin aku beliin rumah deket rumah aku gitu, jadi kayak biar lebih gampang juga kalau misalnya harus ngurusin atau gimana. Gitu. Udah beliin nyokapnya rumah. Nyokap lo bangga banget kali sama lo ya? Amin, semoga. Kalau kata nyokap lo? Ya bangga sih, bangga. Gue juga sih bangga sama nyokap lo. Kok sama nyokap? Iya. Ya fokusin, sekarang tuh mungkin lebih ke fokusin diri sendiri sama keluarga sih. Yang ada di Jakarta tinggal nyokap aja? Cici sama Koko. Tapi kan Cici sama Koko udah nikah. Gitu. Semuanya di Jakarta tapi? Semuanya ada di Jakarta gitu. Gitu. Terus sekarang tinggal satu orang tua, mami, ya udah. Gitu. Sehari-hari kalau lo nggak ngonten, kalau lo nggak ada kegiatan naik gunung, lo ngapain sih ngabisin waktu kosongnya, ngapain? Kadang nge-gym, kadang manjat itu, wall climbing, kalau nggak kadang main sama anjing-anjing aku, kalau nggak main game kadang. Wall yang di mana lo wall climbing? Di BSD ada, BSD Extreme Park. Emang suka yang ekstrim? Iya emang suka. Suka tantangan sih, suka. Ini tahun ini tuh goals aku kayaknya pengen skydiving.
Skydiving tuh yang dari atas? Iya, itu aku belum pernah seumur hidup. Cuma tuh kayak hal yang pengen aku lakuin tahun ini, semoga. Suka tantangan ya? Kalau gue lebih suka tantangan sih. Gitu. Iya. Jadi cukup ini ya, apa namanya, hidup lo kayak roller coaster nggak lo anggap? Banget lah, banget dari kecil sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Yang belum merasa paling terpuruk saat kapan? Paling terpuruk tuh mungkin pas kecil kali ya, pas Kenapa mami kecil? papa pisah mungkin. Itu sih yang paling terpuruk. Soalnya kan aku benar-benar pas masih kecil tapi kayak nyaksiin semua kan. Benar-benar semuanya aku nyaksiin, jadi kayak ya lumayan terpuruk. Membekas juga gitu? Membekas ya, membekas sih. Lebih kayak itu sih, dan dulu pas kecil juga nggak dibully sih, karena aku nggak ngerasa aku dibully. Karena kalau misalnya orang dibully, yang kalau misalnya orangnya diem aja mungkin merasa terbully gitu. Tapi kalau di saat aku dibully, aku ngebales gitu. Cuma ya adalah kayak masalah keluarga di mana kayak satu kota gitu tahu gitu semua, terus ya gitu semua orang pada kayak look down, kayak ngeliat rendah ke keluarga aku gitu. Terus ya itu sih, sampai keluarga juga semuanya pada kayak ngemehin kayak gitu. Cuman ya. Iya. Tapi sekarang udah ada posisi ini lebih nyaman ya. Lebih nyaman sih, iya. Ya itu yang ku bilang. Kita nggak bisa tutup mulut orang, jadi kita tutup telinga aja. Iya. Gitu. Nggak bisa nutup semua mulut-mulut orang, tapi kita punya 2 tangan buat nutup 2 telinga kita. Benar. Anjay. Quotes. Iya, quotes. Iya. Jarwo quotes ya. Kan lo pernah gagal berumah tangga ya? Iya. Apa sih yang menurut lo yang harus sebenarnya dalam keluarga atau rumah tangga itu apa sih yang bikin harusnya bertahan setelah gagal ya? Setelah gagal. Apa ya? Ya itu nggak bisa aku jawab sih. Kalau bisa aku jawab masih bertahan rumah tangganya. Iya. Bener gak sih, Cing? Bener, maksud gue kan lo udah mengalami ya. Gue juga pernah bercerai juga. Gue pernah bercerai sebelum sama yang ini gitu. Artinya perceraian itu nggak mungkin salah satu pihak, pasti ada. Iya, benar. Sedikit banyaknya dua pihak punya andil untuk bersalah gitu. Iya. Dan menurut yang lo rasain harusnya apa sih yang kita suami istri itu harus lakukan supaya bertahan? Menurut aku kalau misalnya di saat ada masalah tuh mungkin benar-benar diselesaikan sampai akar sih. Jangan ada yang membekas gitu. Karena apalagi kalau misalnya salah satu pihak tuh orang yang nggak enakan, terus kayak ya udah deh maafin aja gitu, tapi ternyata masih membekas, itu tuh yang bikin makin borok. Jadi menurut aku sebenarnya tuh harus benar-benar dibersihin sampai akarnya gitu. Itu satu. Sama kayak di saat orang minta maaf juga menurut aku benar-benar tahu dan sadar kesalahannya tuh apa. Jangan cuman minta maaf supaya cepat selesai gitu sih. Menurut aku tuh paling penting, karena kalau untuk rumah tangga ya, kalau udah masalah hati ya, apalagi kalau udah masalah luka gitu, kalau nggak benar-benar dibersihin sampai benar-benar rapi banget, kayak bakal tetap timbul. Gitu. Karena kan kadang misalnya kita berantem terus ya gitu, udah baikan, tapi sebenarnya belum benar-benar maafin. Nanti kedepannya berantem lagi, luka yang lama tuh jadinya kebuka lagi gitu. Jadi menurut aku benar-benar harus dituntasin sampai akar dulu. Gitu. Itu kalau menurut aku ya. Nanti kalau ke depan lagi ada apa namanya? Ada kesempatan lagi berumah tangga, itu yang akan lo lakukan? Lebih ke komunikasinya sih, komunikasi yang benar-benar harus jelas dan kayak yang nggak sukanya apa, nggak terimanya apa, terus kayak batas-batasnya tuh gimana gitu-gitu sih. Iya. Gue juga pernah sih, gue dulu sama mantan gue tuh perbedaan prinsip aja sih. Gue masih mau, dia udah ogah. Prinsip banget gitu. Ya mudah-mudahan di kehidupan berikutnya Wendy lebih bahagia lah. Amin. Lebih bisa karena kita suka malu juga mengakui kekurangan kita ya. Sama pasangan gitu ya. Maksudnya lo tegur gue kalau gue melakukan ini, itu kadang-kadang perlu juga dikasih tahu gitu. Lo lebih merasa punya banyak kekurangan atau? Justru aku setelah udah itu kan jadinya punya waktu untuk merenung sendiri lumayan banyak ya. Jadinya itu aku jadi lebih ke berkaca ke diri sendiri sih. Jadi nggak yang meluluh
menyalahkan pasangan, ya. Lebih ke mungkin dulu karena gue begini kali, mungkin karena gue ini. Jadi itu jadi pelajaran buat aku. Jadi kedepannya kayak, oke, berarti for the next Wendy lo nggak boleh kayak gini lagi. For the next Wendy mungkin lo harus lebih begini, gitu. Jadi itu ya lumayan bersyukur sih. Jadinya kayak kan lumayan panjang ya waktunya. Bahkan sampai sekarang juga aku masih tetap jadiin itu pelajaran buat hidup sih. Iya. Emang pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Terbaik banget. Kalau kita dengerin gurunya. Iya, kalau kita dengerin dan kalau kita benar-benar berkaca gitu. Iya. Ya makanya yang aku maksud tuh harus benar-benar nerima keadaan. Nerima keadaan dan kayak introspeksi diri gitu. Iya. Oke, Wendy, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah mengundang. Iya, tahun depan kita mix double lagi. Kita menangin lagi ya. Iyalah, kita harus pertahankan juara itu. Aduh, jangan kasih pressure, Ceng. Oh, udah pressure aja ya. Udah pressure. Iya, kan masih ada waktu setahun untuk latihan. Oh iya, buat latihan bisa. Iya. Mudah-mudahan hidup tambah bahagia, amin, berkah, keluarganya juga bahagia, nyokap semakin bangga dan sehat-sehat selalu. Amin. Iya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi di Wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.